Oke, Oke. udah aku comeback. Ini anggapannya kita bicara aja ya, jadi nggak usah Ngobrol-ngobrol terlalu. aja. Oke, halo guys, welcome back to Korea bersama orang Korea yang medok. Ya, hari ini aku janjian nge-vlog sama cewek yang namanya Amelia. Kalian kalau tahu Amelia Tantono namanya. Ini aku datang lebih awal jadi nunggu. Habis ini kita mau makan bareng terus cerita-cerita. Tak tunggu orangnya ya. Ya, katanya udah mau nyampe jadi nunggu bentar. Mungkin bentar lagi bakal muncul orangnya. Ya, sebenarnya udah ketemu, agak awkward sedikit tadi. Ya, ini Amelia. Hai. Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ini kita mau makan dulu. Makan apa? Pizza ya? Pizza, Ya. Chicago pizza. Jadi tak makan dulu, didelok mau makanannya kayak apa ya? Vlogger kayak gini. Vlogger-vlogger kayak gini nih. Dadah. Kita makan apa ini? Hari ini kita bakalan makan pizza, namanya Chicago Pizza. Kita pesannya apa nih namanya? Diavola Chicago Pizza. Sama? Sama sini ya. Ya. Oke. Potato cream, barley risotto. Wow, habis kosong, bersih. Bersih semuanya. Kenyang? Kenyang. Kita pindah kafe ya. Kita di Alver sekarang. Oke, kita masuk sini atau gimana? Enaknya gimana ya? Kalau di dalam Boleh pasti dulu. berisik. Mau Kalau mau lihat? di luar, Di luar boleh. Atau tapi ya mojok situ. Coba kita sana dulu. Bentar ya. Tak lihat tempat. Tinjau lokasi. Atau satu lagi kita bakal ke Grayscale, tinjau lokasi Karena yang tadi agak madesu katanya, madesu. Masa depan surah. masa depan. Jadi coba kita masuk sini. Ini kayaknya oke nih. Ya. Order sekarang masuk. Ya inilah yang memikat perhatian wanita. Benar-benar ala YouTuber. Sekarang kameraku nggak ada mic-nya, jadi suaranya agak plain ya, karena di situ. Yap. 1, 2. Yang edit siapa? Ya, yang edit pasti nangis ini, wes. Gendeng. Oke. Oke. Udah aku comeback. Ini anggapannya kita bicara aja ya, jadi nggak usah Ngobrol-ngobrol terlalu. aja. Oke. Halo guys, welcome back to Korea bersama orang Korea yang medok. Nah, hari ini aku bersama dengan salah satu bintang tamu, perempuan cantik. Ya, namanya siapa? Amelia. Ya, Yeay. perkenalkan diri dulu. Ya, halo, nama aku Amelia Tantono. Sekarang aku udah 8 tahun tinggal di Korea. Jalan tahun ke-9. Aku sekarang aktivitasnya lagi kerja kantoran di Korea. Aku baru 6 tahun di Korea. Aku lebih lama di Lebih Korea. lama. Dan di Indonesia juga lebih lama daripada aku. Ya, jadi Lebih tua tandanya. Oh, enggak selalu seperti itu. Terlihat mudah banget toh. Ya, jadi sama Amelia kan udah kerja di Korea berapa lama kerjanya toh? Kerjanya toh 4,5 tahun berarti. 4,5 tahun. Jadi kuliah di sini, terus sekarang kerja di sini. Ya, Dulu Indonesianya tinggal di mana sih?
Di Tangerang. Di Tangerang. Bukan di Jakarta tapi berarti ya Deket-deket sana lah. Ya, geser-geser ke Tangerang. Geser-geser sedikit. Jadi asli Tangerang terus sekarang udah kerja di Korea. Kerjanya apa sih sekarang? Sekarang aku kerjanya di SBS. Pasti tahu semua wes. Kalian pada tahu kan? SBS stasiun TV yang memproduksi Running Man. Tapi sayangnya aku bukan di SBS-nya. Maksudnya ya, gedungnya di SBS tapi timku adalah channel SBS In. Emang beda ya? Sebenarnya bukannya beda, tapi kayak salah satu bisnisnya adalah channel SBS. Oh. Kalian pada tahu nggak SBS punya channel di Indonesia namanya SBS In? Ini nggak dipromosi tapi nggak tahu kenapa kok ada promosi ya. Saya tidak disponsor padahal tiba-tiba ada promosi. Sorry kalau gitu. Kerja di SBS In, lebih tepatnya kerja apa sih? Kayak apa sih? Kerjaannya ya? Sehari-harinya? Sehari-harinya ya? Sehari-harinya. Ya sehari-harinya masuk kantor gitu. Masuk kantor. Banyak sih kerjaannya sebenarnya. Pokoknya aja lah, nggak usah sampai saya Iya. membuka komputer, menyalakan dan mengetik ya, nggak usah. Paling nggak kayak apa sih tugasnya, tanggung jawabnya? Secara garis besar gitu ya. Banyaknya tentunya aku karena bisa bahasa Korea dan bahasa Indonesia, jadi translation, menerjemahkan. Di video juga, kadang-kadang dokumen juga. Terus Bawakan acara juga. aku juga lagi jadi MC di salah satu programnya. Terus kadang-kadang market research juga. Kayak misalnya kita ada prospek program apa nih di Indonesia gitu, market research yang semacam-macam gitu. Jadi pekerjaannya kalau menurutku itu merupakan salah satu pekerjaan yang cukup Korea banget sih. Jadi pekerjaan kantoran, bukan pekerjaan yang jadi kayak pekerjaan kantoran biasa lah. Menurutku itu benar-benar kayak pekerjaan yang bisa dilakukan orang Korea juga di sini. Jadi kayak benar-benar mengalami pekerjaan yang lokal banget. Nah, kalian kan pengen tahu tuh, kalau kerja di Korea itu kayak apa sih? Enak apa enggak? Susah atau enggak? Terus gajinya tentu lebih tinggi. Kalau gaji nggak perlu kita bahas. Iya. Seharusnya secara rata-rata lebih tinggi karena biaya hidup yang lebih tinggi. Tapi yang kalian pengen tahu kayak apa sih? Kayak susahnya apa, enaknya apa, jeleknya apa, bagusnya apa? Terus untuk Kak Amelia sendiri rencananya kayak apa? Nah, karena SBS ini kan perusahaan Korea tuh, dan juga yang besar, perusahaan yang dikenal lagi. Gimana sih kerjaan di SBS ini? Enak nggak? Enak nggak? So far aku enjoy aja sih, karena memang satu bidangnya aku lumayan ada interest. Kan pertivian media gitu kan. Dan satunya lagi enaknya adalah Ya sih. Sering lihat Instagramnya pasti kalian tahu. kalau kalian satu kalau hobi sering lihat artis. Aku lihat Instagramnya tuh mesti artis ini, artis itu, artis ini, artis itu. Walaupun memang cuma ngelihat lewat doang gitu kan, tapi lumayan mata seger gitu kan. Gratis lagi ya? Gratis lagi. Dan juga menurutku tergolong pas sepi, soalnya kan bukan kayak fan meeting atau acara-acara besar. Maaf ya. Bukan fan meeting atau acara-acara yang membawakan acara tuh. Jadi kayak bener-bener sepi gitu loh. Paling kayak 20-30 orang lewat. Paling banyak 50 dulu pernah ada sih. 50-an. Jadi enak banget kayaknya. Tapi nggak enaknya apa sih? Gak enaknya ya, kerja di plus minusnya, salah satu plus minusnya adalah kayak kadang-kadang aku terlalu dianggap sebagai kayak udah orang Korea gitu, karena memang udah 8 tahun kan dianggap sebagai orang Korea. Jadi lu gini, tolong gini. Padahal di sisi lain adalah aku sebenarnya foreigner yang bisa dibilang nggak sepenuhnya paham di bidang itu gitu loh. Kayak maksudnya kayak apa? Kayak aku kayak susah banget. Gimana ya? Aduh, jelasinnya juga susah ya? Juga susah. Jadi karena ya? saking lamanya. Aku udah lama di Korea, dianggap orang Korea, jadi kayak mereka ya bagus sih, mereka nggak diskriminasi gitu kan. Cuma gara-gara terlalu dianggap orang Korea, jadinya kayak terlalu banyak yang bebannya jadi banyak gitu loh. Ya bagus sih, maksudnya berarti tandanya mereka percaya sama aku atau gimana gitu kan. Tapi susah pahamnya ya. Aku juga susah jelasin deh. Iya, jadi kalau kamu nggak paham itu normal. Aku yang nggak paham. Aku yang duduk jarak 30 cm nggak paham, jadi normal. Oke, tapi sebelum kerja di SBS ini, Amelia juga pernah kerja kantoran yang lain tuh. Iya, betul. Pernah kerja di Indonesia? Belum. Wah, ini susahnya ya. Mau tak bandingkan? Iya, nggak bisa bandingin. Yang jelas kalau di Korea ini lebih pali-pali, karena memang budayanya pali-pali gitu kan. Bukan berarti santai, cuma maksudnya kalau Indonesia kan alon-alon tapi bukan berarti santai gitu kan. Kalau di Korea pali-pali, lo kerjaan ini harus selesai segini gitu kan.
oke, belum apa-apa, belum selesai, udah dikasih kerjaan baru lagi. Gitu-gitu. Oke. Kalau gini, tuntutannya lebih tinggi gitu kan. ada temen kan? Pasti ada temen kan ya? Iya. Teman-teman yang di Indonesia kan juga Iya. pasti kerja. Mereka kerja di perusahaan-perusahaan gitu kan. Kalau dilihat yang Amelia rasakan apa sih? Kayak kalau mereka kerja di kantor Indonesia, kalau Amelia kerja di kantor Korea, kayak yang dirasakan apa sih? Dirasakan apa ya? Kayak apa sih? Kayaknya lebih ke ininya aja deh. Irinya adalah kan kalau misalnya kerjaan di teman-teman Indonesia juga teman-teman kantornya semua orang Indonesia kan, jadi lebih akrab, suasananya kayak lebih ya sama-sama orang Indonesia, ya udah main bareng. Tapi walaupun di sini maksudnya aku FYI aku satu-satunya orang asing yang kerja di tim ini, mungkin di satu gedung juga orang asingnya bisa dihitung jari gitu kan. Jadi seakrab-akrabnya pun nggak bisa 100% ya? Iya 100% akrab gitu. Jadi kayak kadang-kadang ya irinya gitu aja sih, enak ya kalau misalnya kayaknya orang Indo semua Lebih juga, banyak orang Indonesia. lebih banyak orang Indonesianya lebih enak gitu. Ada nggak kepikiran kayak aku pengen balik Indonesia karena sesuatu? Karena satu insiden ini langsung kayak aku seharusnya nggak kerja di sini, aku harusnya kerja di Korea, aku kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia gitu ya. Kayak nggak menyesal ya, kayak punya Apa ya? nggak pernah berarti, masih enjoy ya? Pernah sih pikir, cuma karena alasan-alasan lainnya justru malah kayak ya udah deh nanti dulu aja pulang ke Indonesianya gitu. Jadi kayak daripada minusnya kayaknya plusnya masih lebih banyak ya. kerja di sini. Oke. Dan ini juga banyak yang nanyakan juga. Kalau mau kerja ke Korea dan kerja kantoran ya, bukan kerja yang buruh. Bukan berarti kerja buruh itu jelek. Aku cuma bilang ada orang-orang yang pingin datang ke sini untuk mendapatkan kayak pengalaman kerja, terus untuk mengembangkan diri lebih lagi gitu loh. Aku yakin banyak. Ya apa sih caranya? Apa yang mau Amelia sarankan kepada mereka sebagai orang luar gitu ya? negeri yang kerja di Korea? Juga Nomor satu tentunya kalian harus bisa bahasa Korea. ini sebenarnya ini nggak bisa dinegosiasi. Iya, sih. ini nggak bisa dinego loh. Karena gimana? Kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Korea sama sekali, perusahaan itu nggak ada benefitnya hire kalian. Karena perusahaan Korea kan sekarang memang lagi banyak kembangin bisnis di Indonesia kan. Jadi yang mereka perlu adalah orang yang tentu bisa bahasa Indonesia sekaligus bahasa Korea, supaya maksudnya Bisa berkomunikasi gitu. Karena mostly pasti akan komunikasinya di Korea dalam bahasa Korea, tesnya juga mungkin dalam bahasa Korea gitu. Jadi itu nggak bisa ditawar sih. Kalian harus bisa bahasa Korea, itu nomor satu. Terus caranya gimana? Apply-nya atau biasanya Caranya gimana? apply-nya gitu. Kalau misalnya tinggal di Korea itu ada website yang kayak mungkin di Indonesia Job Street kah? Iya, di Korea tuh ada banyak site-nya. Tapi yang paling terkenal itu namanya Saramin, Saramin. Job Tiba-tiba Korea, Saramin, Job Korea, Rocket Punch, Infrut, terus banyak sih seharusnya. Iya, banyak. Mungkin ada lebih lagi, tapi umumnya Saramin. Saramin. Job Korea itu umum sih dua. itu dua. Oh, jadi lah situ nyarinya. Iya, kadang dari situ. Terus juga ada website-website yang dalam bahasa Inggris memang. Oh. Tapi kebanyakan nyarinya yang English speaker, Oh. native. Berarti kamu bahasa Korea wajib. Kalau bisa bahasa Inggris lebih baik lagi. Lebih bagus Lebih lagi. banyak kesempatan lagi. Tentu saja. Udah gitu, dulu aku pernah dapetnya yang kerjaan pertama itu dari kampus sih sebenarnya. Oh, iya Jadi- karena lulusan universitas di Korea. Lulusan Universitas di Korea. Jadi kayak international team di kampus itu kayak kenal sama headhunting. Dikenalin. Jadi headhuntingnya nanya, katanya di kampus sini banyak orang Indonesianya ya, ada nggak yang bisa direkomend untuk kerjaan ini nih. Terus akhirnya gimana aku jadinya dapet ke situ. Jadi melalui kuliah, iya sih. Tentunya kalau kamu kuliah di sini pasti lebih terekspos dengan kesempatan-kesempatan seperti lebih lagi. Terutama kalau misalnya yang deket sama dosen, itu koneksi dari dosen tuh juga lumayan. Ya, nggak bisa di benar ini benar kalau itu. Jadi bukannya mau bikin kalian down yang pengen kerja di Korea atau gimana, cuma kalau kalian kuliah di Korea peluangnya akan lebih besar. Betul. Misalnya kamu, kali ini saranku pribadi ya, kalau kamu kerja di Korea tapi nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa bahasa Inggris, kamu jadilah seseorang yang sangat expert, yang expertise, yang benar-benar pengetahuan itu nggak bisa dimiliki Iya, orang lain, betul. hanya kamu yang tahu Iya. mengenai itu.
Kalau gitu mereka bakal bayar lebih untuk memperkerjakan kamu di sini, terus memperkerjakan penerjemah juga. Tapi kalau enggak, kalau kamu bukan profesor atau bukan ahli seperti itu, belajarlah bahasa mulai sekarang. Iya, Itu sih nggak masuk akal. rekomendasikan. Betul. Kan? Terus kalau misalnya kerja di sini, kan ada 4 musim dan Iya. beda kan sama Indonesia. Iya. Kayak banyak acara-acara, apa ya? Maksudnya acara-acara ganti musim kan ada acara baru gitu. Itu gimana sama orang-orang kantor deket nggak? Sering bareng-bareng ke acara tersebut atau gimana? Hubungan sama orang-orang kantor? Kalau aku jujur aja membatasi diri dengan orang-orang kantor. Kayak orang-orang kantor ya boleh deket, cuma ya udah urusan kantor aja. Kenapa? Bener aku ya kayak gitu sih, tapi kenapa? Alasannya deh. Karena kalau terlalu deket menurut aku justru nanti misalnya ada masalah di luar kantor, di kantornya nggak enak. Oh, profesional banget. Iya sih, bener. Jadi malah aku batasin sih kalau bisa. Ya, tapi Iya. bener. Sebenarnya ya Kayak gimana ya? Lebih bagus tuh kalau deket juga, cuma kayak ngambil resiko. Kalau menurutku sih ini kayak kamu ngambil resiko. Kamu semakin dekat secara pribadi, Iya. itu bakal juga lebih enak. Tapi dengan dekatnya hubungan ini ada resiko lebih lagi gitu. Iya. Kamu misalnya ada masalah di luar, gambling ya. nah, jadi kayak gambling sih. Kamu mau ngambil resiko atau tidak? Oke. Terus ada nggak pemikiran untuk balik Indonesia untuk kerja? Balik Indonesia ya. Jujur aja so far aku belum ada plan sih. Kira-kira sampai berapa lama tuh? Kira-kira, tentunya aku nggak bisa tuh bilang. Kira-kira 2 tahun 3 bulan dan 2 hari lagi ya nggak tahu. Tapi paling nggak aku masih pingin kerja berapa lama? Alasannya apa? Minimal 2 tahun lagi aku 5 tahun berarti. Menuhin 5 tahun. minimal 2 tahun lagi 2020 sih kayaknya aku masih sih karena batas visaku 2020. Jadi paling nggak sampai situ aku pasti masih akan ada di Korea. Setelah itu aku belum pikirin lagi sih plannya gimana. Oh iya, ngomong-ngomong visa aku tadi karena aku juga nggak tahu tentang visa Korea, Rek. Soalnya aku nggak butuh visa di sini. Iya. Sekarang katanya itu pakai visa stay di sini. Apa sih agak jelaskan bisa nggak? Visa dulu itu Oke. kan datang ke sini pakai visa pelajar, terus Ini transformasi tuh. Oke, dengarkan baik-baik teman-teman. Jadi pertama kali aku datang itu ke sini adalah tentunya visa pelajar. Karena aku jadi mahasiswi di salah satu universitas di Busan. Oke. Jadi visa pelajar itu D2, D-2, itu student visa. Selama 4 tahun aku jadi mahasiswa, aku pakainya visa itu. Terus udah lulus, kan udah bukan pelajar lagi nih. Kita harus ganti visa, kita harus apply ke imigrasi. Itu namanya D10, D-10. Oke. Itu adalah visa cari kerja. Oh, aku pernah dengar. Oh, namanya 6 bulan ini ya? Iya. Oke, benar. Ini aku yang pernah 6 dengar. bulan. Kalau yang tadi D2 tuh tiap tahun setahun sekali mesti diperpanjang. Kalau yang D10 ini harus per 6 bulan sekali diperpanjang. Cuma bisa 4 kali maksimal. Jadi Syaratnya maksimal apa 2 tahun. tapi untuk dapat D10 ini? D10 ini setahu aku ya lulusan sini yang mau cari kerja. Lulusan dari Korea yang mau cari kerja di sini itu bisa di Berarti nggak susah ya dapat D10 kalau udah Iya. lulus? Oke. Tapi kita pas apply itu kita harus kasih kayak semacam plan. Oh. Gue dalam 6 bulan ini gue akan cari kerja gimana. Gue misalnya atau jadi kayak kalau mau cuma main-main doang itu nggak bisa gitu. Kemungkinan besar diterima Jujur aja. bisa toh. Misalnya aku bilang, bisa. tapi nggak. Oh, bisa ya. Bisa Tapi gitu. tetap membutuhkan usaha Itu kamu trik untuk ya, trik. kamu tetap Terus- harus membohongi. Ya. Terus kalau misalnya udah dapat kerja nih, masuk kerja, itu ganti lagi ke E7, E-7. Namanya sekarang. Udah, bukan D lagi. Uh-huh. E7 ini visa untuk yang udah kerja, tapi professional worker. Oh, profesional. Professional worker, dalam arti ya kerjanya ya kerja kantor. Jadi yang E7 ini juga diperpanjang setiap tahun, Oke. setahun sekali. Nah lalu setelah aku bekerja E7 ini, karena syarat-syaratku untuk sudah memenuhi, aku apply ke yang namanya visa F2. Wah, F ya sekarang. Oke. Udah F ganti lagi nih. Oke. Perjalanan F2. panjang. F2. F2, F-2. F2 ini apa? Yaitu ini adalah visa resident, tapi belum permanen. Oke. Jadi, iya. F2 ini aku mau main, mau kerja Iya, terserah ya. mau main, mau kerja terserah. Syaratnya apa F2 ini? Syaratnya minimal udah pernah kerja di Korea minimal setahun. Jadi E7 tuh udah harus E7 baru Pernah bisa memegang E7 F2. ya?
pernah memegang E7 minimal setahun. Baru bisa ganti F2 dan ada syaratnya juga. Kalau aku kemarin tuh ada pakai poin. Jadi harus memenuhi minimal 80 poin. Misalnya pendidikan segini poinnya berapa? Oh iya. Umur Oke. segini poinnya berapa? Terus kemampuan bahasa Korea berapa? Poinnya segini. Gaji berapa? Kemampuannya segini. Sampai 80 poin itu baru dapat. Setelah F ini katanya kan mau ganti ke visa apa? Kalau bisa Yeonjukgon, yaitu Itu apa? permanent resident. Oh, yang tadi F2 itu harus perpanjang 5 tahun sekali. Tapi kalau yang F5 permanen ini F5 namanya. namanya F5. Permanent resident ini Selamanya. gak usah perpanjang lagi. Selamanya, seumur hidup. Selamanya. Wow. Gitu. Syaratnya? Nah, itu aku belum cari tahu. Oh, oke, karena belum. Karena belum. Oh. Harus mulai cari tahu. Tapi kalau tak dengar-dengar ujung-ujungnya kalau mau dapat F2 ya harus ngambil E7. Kalau mau E7 lebih baik tinggal di sini. Iya. Oh, jadi paling aman emang kayak Amelia ya, ke Korea, kuliah, lulus, kerja, sabar, ganti F2 lalu ganti F5. Ya, kalau enggak misalnya nggak kuliah bisa kan ngambil Ohagон. Tapi itu katanya per 6 bulan atau per semester kan? Iya. Repot mahal lagi. Belajar bahasa lumayan mahal sih. Berarti misalnya bagi mereka yang udah lulus di Indonesia tapi mau kerja di sini harus gimana? Aku saranin minimal ambil kelas bahasanya dulu. Sambil curi waktu untuk nyari kerja ya? Curi waktu nyari kerja dan juga belajar culture-nya kan, kayak gimana-gimananya sambil cari kerja. Terus kalau misalnya udah ganti Ke ke E7. E itu ada berapa macam sih? Maksudnya yang umum E7 sama E9 banyak? itu yang tadi guru. E9 ada berapa lagi ya? Itu ada 3 atau 4 jenis tapi aku lupa. Jadi kayak D itu kayak pelajar, E itu kerja, F itu kayak lebih untuk yang tinggal. Iya. Maksudnya kamu udah dipercaya untuk tinggal kayaknya. Iya, betul. Oh, seperti itu. Berarti sekarang F ya, mau nggak kerja juga F. boleh ya? Iya. Oh, kalau yang E tadi misalnya kalian pemegang E terus kalian berhenti kerja, Langsung misalnya dipotong kalian pasti. itu langsung dipotong, kalian harus balik ke D lagi. Kalian harus balik ke D lagi. Tapi kalau F ini berhenti kerja, tidur-tiduran Boleh. juga nggak masalah. Gitu. Jadi waktu nyari kerja tinggal nunjukin, ini loh aku pemegang F2 gitu. Nggak usah Iya. ke imigrasi, aku kerja di mana nggak usah. Nggak usah. Aku Jadi- ya mau visa gini di Indonesia. Nggak perlu lapor-lapor. Kalau dulu Oh. E7 aja, misalnya dari perusahaan A mau pindah perusahaan B, tetap harus lapor sih. lapor lagi. Bisa aja nggak diterima. Jadi kalau F ini enaknya adalah Bayar mau berhenti, mau apa gitu. pajak nggak sih? Pajak bayar dong. Berarti kalau asuransi kesehatan yang kita dapat juga bisa? Bisa. Oh iya? Loh kok enak? Berarti Iya kan? murah ya biaya? Yang Saudi bohong kan? Oh. Maksudnya iya, bisa. Wih. Cuma sekarang ini status aku yang freelance kan. Jadi nggak dapat yang Saudi bohong. Jadi kalau mau harus daftar sendiri, tapi belum daftar. Berarti Kalau dulu perusahaan dapat ya malah ya? Oh, bukan gitu masalahnya, tergantung perusahaannya. Oh tergantung perusahaannya mau Perusahaannya daftarkan atau ngasih enggak? nggak? Heeh, perusahaannya ngedaftarin atau enggak? Oke. Iya sih, tapi kalau full time biasanya memang wajib. Kalau full time memang wajib secara hukum. Wajib, Kalau freelance ya karena bayarannya ini ya rasionya lebih tinggi daripada yang full time mungkin. Jadi mereka nggak mau nanggung. Iya. Oh seperti itu. Tuh. Oke, mungkin mau promosi channelnya sedikit. Boleh. Oke. Hey. Ya, Channelnya teman-teman. ngapain sih? Americano namanya. Iya, teman-teman, nama channelku di YouTube aku baru mulai sekitar 6 bulan yang lalu, namanya Americano. Cano. Ya, Americano. Instagramnya Amelia_Tantono. Tantono. Ya, boleh ya di follow, di subscribe. Yang dibahas apa sih kebanyakan? Yang dibahas kalau yang di YouTube aku kebanyakan kayak misalnya pas jalan-jalan gitu. Dan Atau- kayak bagi ini ya, karena banyak followerku yang tanya mau dong kemana, ke tempatnya K-pop. Kalau aku itu bukan tipe orang yang seperti itu, tapi kalau Amelia ini lebih terekspos ke Iya, arah industri sana. yang sana. Jadi kamu mau lihat artis-artis lebih banyak kesempatannya di sini. Americano. Kalau aku lebih yang ke daily life, yang culture sehari-harinya nggak pun tanya aku nggak apa. Kalau mau K-pop kayaknya ini lebih terekspos apalagi kerjanya di bidang media. Oke, jadi tak taruh linknya juga, kalian bisa langsung cek. Silakan di subscribe, di like. Kalau mau dislike juga nggak apa-apa lah aku. Like, dislike terserah kamu. Di komen sarannya kayak apa dan juga kunjung ono channelnya. Pasti banyak video-video yang menarik. Kayaknya bakal banyak cowok yang datang. Soalnya cewek. Ya, jadi seperti itu. Makasih. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Wah, visa itu repot ya ternyata ya. Repot banget.